Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi, komposisi fungsi, dan inverse. Jadi dari definisinya ada 3 definisi secara umum. Misalkan diberikan himpunan tak kosong A dan B, jadi syaratnya adalah himpunan tak kosong A dan B. Relasi F subset A cross B disebut fungsi dari A ke B jika untuk setiap A elemen A ada dengan tunggal B elemen B sehingga AB elemen F. Itu definisi secara umum. Definisi versi relasi. Misalkan diberikan himpunan tak kosong A dan B. Relasi F subset A cross B disebut fungsi dari A ke B. Dinotasikan seperti ini. F dari A ke B, jika untuk setiap A elemen A yang bersifat AHI, AR elemen F mengakibatkan HI sama dengan R. Jika AB elemen F, maka B disebut nilai fungsi F pada A, atau bisa ditulis B sama dengan FA. Kalau definisi versi aljabar, misalkan diberikan himpunan tak kosong A dan B, relasi F subset A cross B disebut fungsi dari A ke B, dinotasikan F dari A ke B, jika untuk setiap AB elemen A yang bersifat A sama dengan B, mengakibatkan FA sama dengan FB. Nah, contohnya yang ini, misalkan kita punya F, relasi F X, Y elemen R cross R di mana Y sama dengan X kuadrat, apakah F fungsi dari R ke R? Kita bisa menyelidiki hal ini menggunakan definisi versi relasi. Jadi untuk setiap, misalkan, untuk setiap A elemen R yang bersifat A, AR elemen F mengakibatkan HI sama dengan R, maka F merupakan fungsi. Yang kedua, kita punya relasi G, X, Y elemen R cross R, di mana X sama dengan Y kuadrat. Apakah G fungsi R ke R? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena jika kita punya G itu 1, min 1 dan 1,1, maka A 1,1 dan 1, min 1 elemen F, tetapi min 1 tidak sama dengan 1. Jadi ada bukti penyangkal bahwa G itu bukan fungsi dari R ke R. Seperti itu. Nah, misalkan F dari A ke B merupakan suatu fungsi, himpunan A disebut domain dari F, himpunan B disebut kodomain dari F, peta dari F adalah himpunan B elemen B, jadi B elemen B, yang memenuhi B sama dengan FA untuk suatu A elemen A sama dengan atau B elemen B di mana AB elemen F. Prapeta dari F adalah himpunan di mana X elemen A, jadi anggota A, di mana atau memenuhi Fx elemen B, seperti itu. Nah, ini contoh fungsi ya. Saya akan menjelaskan cuma fungsi. Nanti fungsi injektif, bijektif, dan surjektif akan dijelaskan di video yang lainnya. Jadi F dari A ke B, F dikatakan fungsi jika untuk setiap AB elemen A yang bersifat A sama dengan B, maka FA sama dengan FB. Ini merupakan definisi menurut aljabar. Jika kita punya F dari R min 0 dipetakan ke R, dengan Fx sama dengan 1 per X plus 1, apakah F fungsi? Jawabannya, untuk setiap AB elemen R min 0 yang bersifat A sama dengan B, maka diperoleh 1 per A sama dengan 1 per B, ekivalen dengan 1 per A plus 1 sama dengan 1 per B plus 1, ekivalen dengan FA sama dengan FB, maka F fungsi. Ini contoh pembuktian apakah suatu relasi dari R min 0 cross R termasuk fungsi. Gitu. Selanjutnya komposisi fungsi. Definisinya misalkan F dari A ke B
dan G dari B ke C merupakan fungsi, didefinisikan komposisi fungsi G bundaran F dari A ke C melalui G bundaran Fx sama dengan G Fx untuk semua X elemen A. Jika G bundaran Fa sama dengan C, berarti terdapat B elemen B, sedemikian sehingga Fa sama dengan B dan GB sama dengan C. Nah, contohnya misalkan kita punya himpunan A yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, himpunan B yang terdiri dari 1, 2, 3, dan himpunan C 4, 5, 6, 7 dengan relasinya seperti ini. Jadi G bundaran F itu dari A ke C. Misalkan kita punya G bundaran F1 sama dengan 5. Jadi F1 sama dengan 5 itu dari 1 ke 5. Jadi 1 kan melewati 3, lalu 3 ke 5. Berarti terdapat 3 elemen B, sedemikian sehingga F1 sama dengan 3 dan G3 sama dengan 5. Itu berarti G bundaran F1 sama dengan 5. Misalkan kita punya Fx sama dengan X kuadrat, Gx sama dengan X plus 1, dan Hx sama dengan 2X. F bundaran Gx sama dengan Fgx, Fgx yang diganti X plus 1, jadi Fx plus 1, kita masukkan ke sini, jadinya diperoleh X plus 1 kuadrat. Sedangkan G bundaran Fx sama dengan Gfx, Fx sama dengan X kuadrat, Gx kuadrat sama dengan X kuadrat plus 1, jadi kesimpulannya, komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Jadi F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Nah, kalau kita punya Fgh, misalkan seperti ini, F-nya X kuadrat, Gx-nya X plus 1, dan Hx-nya 2X. Maka setelah kita selidiki, H bundaran dalam kurung G bundaran Fx itu kan sama dengan 2X kuadrat plus 1. Dan H bundaran G dalam kurung bundaran Fx itu juga 2X plus 1, 2 dalam kurung X kuadrat plus 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa komposisi fungsi bersifat asosiatif. Lalu ini ada sifat-sifat komposisi fungsi. Misalkan F dari A ke B dan G dari B ke C suatu fungsi. Yang pertama, jika F dan G keduanya fungsi injektif, maka G bundaran F juga fungsi injektif. Yang kedua, jika F dan G keduanya fungsi surjektif, maka G bundaran F juga fungsi surjektif. Yang nomor 3, jika G bundaran F fungsi surjektif, maka G juga fungsi surjektif. Yang keempat, jika G bundaran F fungsi injektif, maka F fungsi injektif. Nah, ini yang pertama ini bukti yang pertama ya. Jadi, jika F dan G keduanya fungsi injektif, maka G bundaran F fungsi injektif. Misalkan P, Hi elemen A, berlaku G bundaran Fp sama dengan G bundaran Fq, atau G Fp sama dengan G Fq. Karena G injektif, maka kita peroleh Fp sama dengan Fq. Karena F juga injektif, maka kita peroleh P sama dengan Hi. Jadi terbukti bahwa jika F dan G keduanya fungsi injektif, maka G bundaran F juga fungsi injektif. Lalu bukti yang kedua, jika F dan G keduanya fungsi surjektif, maka G bundaran F juga fungsi surjektif. Nah, karena G surjektif, maka terdapat Z elemen C. Ini terserah sebenarnya. Kita misalkan Z. Jadi untuk setiap Z elemen C, terdapat Y elemen B, sedemikian sehingga GY sama dengan Z. Karena Y elemen B dan F surjektif, maka terdapat A elemen A, ini A elemen A, yang bersifat FA sama dengan Y, sehingga diperoleh, tadi kan kita tahu ya, GY sama dengan Z, dibalikkan jadi Z sama dengan GY, Y-nya tadi kan FA, jadi GFA sama dengan G bundaran FA. Jadi sebelum inverse fungsi, saya akan menjelaskan mengenai inverse relasi.
Definisinya, misalkan diberikan himpunan A, fungsi identitas pada A adalah fungsi IA, ini I ya, IA, dari A ke A yang didefinisikan melalui IA X sama dengan X untuk setiap X elemen A. Nah, fungsi identitas merupakan fungsi bijektif. Jadi, syarat sebuah fungsi dapat diinverskan itu jika fungsi tersebut bijektif. Selanjutnya, kita punya teorema. Misalkan f dari A ke B merupakan fungsi, maka f fungsi bijektif jika dan hanya jika inverse relasi f pangkat min 1 atau f inverse merupakan fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Jadi dibalik dari awalnya dari A ke B jadi dari B ke A. Tapi dengan syarat f harus fungsi bijektif. Jadi untuk membuktikan untuk menyelidiki apakah suatu fungsi dapat diinverskan, kita harus menyelidiki dulu apakah fungsi tersebut fungsi bijektif. Ini contohnya kita punya himpunan A yang terdiri dari A, B, C, himpunan B 1, 2, dan himpunan C 0, 5, 7. Misalkan kita punya relasi, himpunan relasi ya ini, dari A kedua, B ke 1, dan C kedua. Nah, R inverse-nya yaitu sama aja dengan 2A, 1B, dan 2C. Apakah R inverse ini apakah fungsi? Jawabannya bukan. Karena apa? Karena R tidak bersifat injektif. Jadi injektif itu nanti satu-satu ya, injektif kan. Ini kan 2 ke A, 1 ke B, dan 2 ke C. 2 ke A dan 2 ke C berarti kan tidak injektif. Seperti itu. Nah, definisinya, definisi inverse. Jika f dari A ke B fungsi bijektif, maka inverse fungsi f adalah fungsi f inverse dari B ke A. Dengan kata lain, fungsi f inverse merupakan inverse fungsi dari f jika f inverse bundaran f sama dengan IA dan f bundaran f inverse sama dengan IB. Contoh. Ini di fungsi f dari R ke R, dari bilangan real ke bilangan real, yang didefinisikan fx sama dengan x pangkat 3 plus 1 merupakan fungsi bijektif. Tentukan inverse dari fx. Ini kan sudah diketahui ya, kalau ini merupakan fungsi bijektif, jadi tidak perlu diselidiki kembali. Nah, kita biasanya menulisnya menggunakan seperti ini. Jadi f dari R ke R itu x dipetakan ke x pangkat 3 plus 1. Jadi untuk mencari inverse-nya, kita misalkan x pangkat 3 plus 1 sama dengan A misalkan. Kita cari nilai x, nanti ketemu x sama dengan akar 3 A min 1. Nah, A-nya itu diganti dengan x kembali, seperti itu. Jadi itu hanya untuk dioret-oretan. Seperti ini ya, x pangkat 3 plus 1 dimisalkan seperti y, jadi x pangkat 3 sama dengan y min 1, x sama dengan akar 3 y min 1, sehingga nanti kalau kita tulis, jangan ditulis y lagi, tapi ditulis x. Jadi f inverse dari R ke R, jadi kan ini kan dari himpunan real ke himpunan real, jadi tetap dari himpunan real ke himpunan real, di mana x dipetakan ke akar x min 1, akar 3 x min 1. Nah, ketika diuji menggunakan dengan kata lain fungsi ini, menggunakan ini, f inverse bundaran f sama dengan IA dan f bundaran f inverse sama dengan IB, terbukti hasilnya sama, x dan x. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.